Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Berdiri. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi lagu wajib nasional yang akan dibawakan oleh temanmu Mikael Pardini. Silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita dan kita bernyanyi berdoa, sekarang kita bernyanyi berkibarlah benderaku. Kibar benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan hak serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdua. Izinkan saya membawa doa dalam ajaran agama Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami dapat memulai pelajaran kami di pagi hari yang cerah ini. Bapak, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami. Berikanlah kepada kami Bapak roh hikmat kebijaksanaan, agar Engkau dapat memberikan kami kesehatan dan juga kepintaran untuk memahami pelajaran yang diberikan Ibu Guru kepada kami. Kepada orang tua kami, Bapak yang kami tinggalkan di rumah, Engkau memberkati mereka, berikan kepada mereka rezeki, kesehatan, dan panjang umur. Terima kasih Bapak, amin. Siap gerak. Kepada ibu guru kita bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak sekalian, silahkan duduk. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. 11-2. Yes. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. 11-2. Yes. Oke. Semangat pagi, Bu. Lihat pagi ini. Sebelum kita lanjutkan materi kita, sebelumnya Ibu akan absensi kehadiran kalian. Untuk yang pertama, Ahmad Rijal Setiawan Merpau, Aksara Pina Pitupulu, Audrey Yopani Manuru, Azara Yohananda, Chelsea Amanda Sitorus, Chris Pekratama Pasaribu, Dandi Parel Sinambela, Gian Pretli Sibuya. Oke, kenapa dengan Gia? Sakit. Kita doakan biar cepat sembuh ya. Jody Sihotang, Mikael Pardede, Mikael Tawada Samosir, Miranda Siahaan, Nurul Aisyah Siahaan, Poppy Anggreni Sirait. Gak hadir. Rahma Nuraisyah, Renata Robul Awalia, Rinita Robul Awalia, Rosalina Simanjuntak, Sri Hartati Taria Siahaan, Syarul Kamar Rizky Siregar, Yesika Oktavia Sianipar. Oke, berarti yang tidak hadir ada 2 orang ya. Oke, kita doakan supaya hari berikutnya mereka dapat hadir dan bersama-sama belajar bersama kalian. Oke? Oke, kemudian Ibu lihat dari wajah-wajahnya, apakah kalian senang hari ini? Ini penting Ibu tanyakan. Apakah kalian bersyukur hari ini? Apakah kalian bahagia?
Semuanya tadi diberangkatkan orang tua dari rumah? Iya. Selamat di perjalanan sampai di sekolah? Selamat. Oke. Dengan cuaca yang cerah pada pagi hari ini, mudah-mudahan membuat semangat kita juga pada pagi hari ini tambah semangat. Bagaimana dengan pendapat kalian? Setuju? Setuju. Oke. Ibu perlu bertanya mengenai kesiapan belajar kalian. Oke. Yang mau Ibu tanyakan bagaimana kesiapannya adalah mengenai materi kita pada saat ini, yaitu operasi aljabar pada polinomial. Nah, apa aja kesiapannya, Bu? Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu dalam modul pembelajaran ini kita akan menjelajahi konsep-konsep penting dalam operasi aljabar pada polinomial. Yaitu yang pertama kita akan mempelajari bentuk aljabar, kemudian teknik-teknik penjumlahan, pengurangan maupun perkalian polinomial. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada juga pentingnya Ibu penting mengetahui lagi sama kalian apa pentingnya operasi aljabar itu. Mungkin sudah pernah kamu pelajari sewaktu kelas 7 ataupun kelas 8 mengenai operasi bilangan bulat. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Kalau bilangan itu mungkin sudah kamu pelajari sejak kamu duduk di bangku SD ataupun mungkin PAUD atau TK. Benar ya? Nah, siapalah sekarang dulu yang mau mengatakan pendapatnya, yang mau memberitahu pendapatnya mengenai apa itu bilangan? Silahkan. Bilangan adalah, oke, silahkan diacungkan tangannya. Boleh, Chris? Oke, benar ya. Jadi yang namanya bilangan itu adalah, kata singkatnya adalah angka. Yang kamu tahu angka dimulai dari bisa aja 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Bisa juga bilangan itu -1, -2, -3, itu juga disebut adalah bilangan. Nah, kemudian kalau pada operasi bilangan bulat yang kau pelajari sewaktu SD mungkin, ada yang namanya bilangan bulat. Ada 3 jenis bilangan bulat. Apa itu? Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Itu ya. Nah, itu nanti yang akan kita pakai juga untuk operasi aljabar pada polinomial. Nah, sebelum kita lanjut, biar menambah semangat kamu, bagaimana kalau kita buat ice breaking? Ada yang mau? Apakah 11 rumpun 2 mau ice breaking? Oke, silakan berdiri, Nak. Ini biar menambah semangat kamu ya. Ayo, lebih semangat lagi. Ayo semangat Ajara. Oke, berikan tepuk tangan buat kalian.
Oke, jadi sebelum masuk tadi udah Ibu singgung mengenai tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada ditampilkan di sana, yaitu yang ini ya. Tujuannya dalam modul pembelajaran ini yang paling harus kita pahami yaitu menjelajahi konsep-konsep penting. Konsep-konsep penting dalam artian di sini dalam operasi aljabar. Nah, apa yang penting dalam konsep aljabar nanti akan kita buat, nanti ada video pembelajaran. Mungkin kalian akan lebih memahami dan mengerti nanti dalam video itu. Nah, yang kedua tujuannya adalah agar kamu tahu dan memahami teknik-teknik penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial tersebut. Begitu ya. Nah, sebelum juga Ibu masuk ke materi yang Ibu sebutkan tadi, ada yang penting Ibu kasih tahu. Inilah pertanyaan namanya. Ada 3 pertanyaan. Sebenarnya apa kegunaan polinomial yang kamu pahami dalam kehidupan sehari-hari? Itu. Misalnya kalau bisa Ibu sebutkan kegunaan polinomial itu dalam kehidupan sehari-hari, bisalah kita buat dalam misalnya menghitung kecepatan kendaraan. Pernah dengar? Nah, inilah digunakan polinomial ini. Kemudian yang kedua mungkin bertambahnya populasi. Itu di pelajaran mana? Ekonomi ya. Kemudian kalau kalian mau naik pesawat, pernah naik pesawat? Kalaupun belum, untuk menghitung atau membuat deretan atau waktu berangkatnya atau turunnya pesawat, apa namanya? Landingnya itu diatur oleh polinomial sebenarnya. Kalian baru tahu kan? Atau pernah dengar roller coaster? Nah, itu yang mengatur itu juga kegunaannya itu polinomial. Jadi sangat banyak kegunaannya ya, yang mau kita pelajari ini. Itulah. Kemudian yang mau Ibu kasih tahu juga berhubungan dengan kegunaan polinomial nanti. Setelah ini nanti akan Ibu buat diskusi kelompok. Dari situ nanti akan Ibu buat kriteria kelulusan dari kriteria kelulusan dari diskusi kelompok. Namanya adalah P5. Sudah sering kalian dengarkan? Motivasi P5 ada berapa poin, Nak? Apa yang poin pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima berkebinekaan global. Yang keenam kreatif. Nah, semua 6 yang poin ini akan kita terapkan dalam pelajaran kita hari ini. Bisa ya, Nak? Bisa ya? Jadi inilah praktek P5 yang sangat dibutuhkan dari kalian murid pada kurikulum Merdeka Mengajar pada saat ini. Oke? Kita lanjut ke materi kita. Kalian boleh lihat dari presentasi yang sudah Ibu buat, yaitu judulnya adalah operasi aljabar pada polinomial itu tadi ya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ada baiknya Ibu buat dulu asesmen awal. Gunanya asesmen awal ini apa? Untuk mengetahui pengetahuan awal kamu, mengetahui apa yang kamu ketahui mengenai polinomial. Ada nanti 3 pertanyaan. Bisa ditulis ya, Nak? Oke? Yang pertama, Ibu bacakan tapi akan Ibu bagikan ke per kelompok. Nanti bisa dilihat kembali. Tapi Ibu bacakan juga karena ini per orang ya. Dibuat di selembar kertas ya, Nak. Nanti dikumpul ya. Oke, silakan. Yang pertama di situ sebagai asesmen yang pertama, berdasarkan teks
apa yang dimaksud dengan polinomial. Artinya kamu buat sendiri pemahaman kamu, menurut kamu sendiri apa itu polinomial. Begitu ya. Jelas ya, Nak? Jelas ya? Oke. Iya bisa, bisa. Ini apa tim? Oke, soal nomor 2 tadi apa? Dari operasi aljabar berikut yang tidak dibahas dalam teks, maksudnya dalam pelajaran kita hari ini, yang merupakan bagian operasi aljabar pada polinomial. Yang jelas tadi ada 3 ya, ada subbagian tadi yang mau kita bahas hari ini. Jadi kamu pilih, karena di situ ada 4 bagian ya. Yang ketiga soalnya itu adalah apa yang terjadi ketika menjumlahkan atau mengurangi polinomial. Pengertiannya di sini bagaimana cara hematnya, maksudnya bagaimana sebenarnya cara menjumlahkan atau mengurangkan polinomial yang kamu ketahui. Karena sebelumnya juga materi kita sudah kita buat ya. Oke, kita beri waktu 2 menit lagi ya. Udah siap? Oke, kelompok 4 sudah siap, silahkan. 1 orang perwakilan dikumpulkan. Kelompok 3 bagaimana nak? Sudah? Sudah? Oke, sudah juga. Silahkan dikumpul lah, dikumpul. Kelompok 2? Sudah? Ayo perwakilan 1 orang dikumpul. Dan kelompok 1 sudah ya? Oke. Oke, nak dikumpul aja. Oke, sudah semua mengumpul? Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu penyesuaian materi kita. Yang pertama tadi Bu bilang, kita harus memahami yang pertama bentuk aljabar ya. Nah, jadi kita harus mengetahui nanti apa itu sebenarnya polinomial, akan dijelaskan nanti pada video pembelajaran berikut. Yang kemudian nanti, kalaupun nanti sekalian videonya berjalan, akan ada ibu informasikan hal-hal tertentu sambil didengar ya nak. Oke? Jadi selamat menyaksikan untuk video pembelajaran apa itu polinomial. Silahkan. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Apa sih polinomial itu?
Polinomial berasal dari dua kata guys, yaitu poli yang berarti banyak, dan nomial yang berarti suku. Oke, materinya sambil boleh dicatat ya nak. Apa yang penting, poin-poin penting boleh diambil ya. Jadi sudah dimaksud di sini guys, suku dalam bidang aljabar yang merupakan ungkapan matematika susun atas dua komponen, yaitu komponen bilangan, komponen perubahan. Oleh operasi perkalian atau operasi kalinya tidak perlu tulis ya guys. Komponen bilangan cukup sederhana guys, isinya ya angka, misalnya 3,7, atau bisa juga menggunakan bilangan yang lain guys. Oh iya, komponen bilangan ini punya nama spesial guys, yaitu koefisien. Komponen perubahan biasa kita kenal dengan istilah variabel. Pada komponen ini biasanya dapat diisi dengan satu atau lebih variabel berpangkat. Sebagai contoh adalah x kuadrat yang terdiri dari satu variabel x berpangkat 2. Atau bisa lebih sederhana seperti y saja. Namun, apakah ini memenuhi syarat y sebagai variabel berpangkat? Coba kita ingat kembali sifat eksponen, bahwa setiap bilangan atau variabel yang berpangkat 1, maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri guys. Karena tidak mempengaruhi nilai, maka pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Komponen ini juga boleh berisi lebih dari satu variabel ya. Misalnya x kuadrat c pangkat 3 atau ab kuadrat c pangkat 3. Suatu suku bisa saja memiliki lebih dari satu variabel guys. Tentu akibatnya ia akan terlihat lebih rumit bukan? Tapi tentu saja guys, ada pemikiran buat kalian semua. Suku yang akan dibahas dalam materi ini adalah suku yang hanya memiliki satu variabel saja. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Kita memiliki sebuah suku, yaitu 2y. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, dalam suku ini terdapat operasi perkalian, yaitu 2 dikali y. Kita tahu bahwa operasi perkalian bersifat komutatif, sehingga dapat kita tulis sebagai y dikali 2. Apakah boleh kita tuliskan sebuah suku dalam bentuk seperti ini? Di dalam matematika dikenal semacam kebiasaan atau kesepakatan bahwa untuk penulisan sebuah suku didahului dengan koefisien lalu diikuti dengan variabelnya. Bagi kalian yang masih sering terbalik cara penulisannya, segeralah bertobat dan kembali ke jalan yang benar ya guys. Ya, jadi sekarang kalian sudah tahu kan guys apa itu suku dalam bidang aljabar. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang polinomial. Polinomial itu kan artinya suku banyak ya guys. Jadi polinomial itu terdiri atas beberapa suku yang tersusun dan terangkai menjadi satu, layaknya sebuah rantai. Di dalam setiap suku terdapat operasi perkalian antara koefisien dan variabel yang kita tidak perlu tuliskan tanda perkalian. Di antara masing-masing suku dibatasi oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Lalu ada berapa banyak suku kan dalam satu polinomial? Namanya juga suku banyak guys. Jadi ya banyak, berapapun boleh kok. Berdasarkan banyaknya suku yang dimilikinya, polinomial memiliki beberapa nama khusus nih guys. Yang pertama, ada polinomial yang hanya memiliki satu suku saja guys.
namanya adalah monomial karena mono artinya satu. Untuk polinomial dengan dua suku bisa kita sebut dengan nama binomial artinya dua. Dan untuk polinomial yang tiga suku bisa disebut dengan trinomial. Jelas, tri artinya adalah tiga. Lalu bagaimana suatu polinomial memiliki suku lebih dari tiga? Nah, itu kita sebut dengan polinomial yang suku banyak. Oke, inilah yang akan kita pelajari itu ya. Jadi kalau polinomial itu adalah yang banyaknya atau suku yang banyak. Boleh digunakan untuk semua jenis polinomial. Suku yang dimiliki hanya dua atau tiga. Mari coba kita simpulkan bersama. Apa sih polinomial itu? Kalau dari pembahasan kita kan. Oke, masing-masing nanti dibuat ya. Masing-masing dibuat pengertian polinomial ya. Dari kesimpulan video ini. Sebagai contoh, kami sebuah polinomial 5x keluarga tambah x kurangi 5. Dengan mengamati pada operasi pengulangan dan pengurangannya terdapat dalam polinomial itu, apakah kalian menebak mana termasuk suku yang ada dalam polinomial? Ayo coba tebak. Ada berapa suku? Ada 3 ya. Berapa ya kira-kira? Ada 3 ya. Suku yang pertama yang mana coba ayo? 5x kuadrat. Suku kedua? Suku kedua itu adalah x. Kemudian yang min 4 ini. Ini adalah suku ketiga ya. Oke. Tiga suku ya guys. X. Ada berapa operasi di situ? Operasinya ada yang coba Dua ibu kasih tahu dua ya. suku yang terakhir. 2 ibu kasih tahu ya. Iya ya guys. Ada penjumlahan dan pengurangan ya. Dua komponen, komponen bilangan, komponen variabel. Pada suku yang kedua ini kita hanya melihat komponen variabelnya saja guys. Ya, kita masih kehilangan komponen bilangannya nih. Sedangkan pada suku yang ketiga kita hanya melihat komponen bilangannya saja, tanpa ada komponen variabelnya. Coba kita amati kembali pada suku yang kedua. Ini sekarang ini apa disebutin? Kenapa dia tidak punya variabel? Kenapa ini tidak ada variabel? Karena min 4 itu adalah konstanta. Nah, berarti ada ungkapan tertentu. Apa itu konstanta? Ungkapan tertentu yang mengungkapkan apa? Sebuah bilangan. Lalu jadi. Coba kalian ingat lagi pelajaran kita tentang sifat eksponen. Bahwa setiap bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi sebenarnya pada suku yang ketiga ini dia memiliki variabel guys, yaitu x pangkat 0. Hanya saja karena nilainya sama dengan 1 sehingga perkalian pada suku tersebut tidak mengubah nilai suku, sehingga dia tidak perlu dituliskan. Kalian tentu masih ingat bahwa salah satu komponen dari suku adalah variabel berpangkat. Lalu bagaimana dengan suku yang kedua ini? Apakah ia benar-benar tidak diberi pangkat? Tentu tidak ya guys. Kalian tentu ingat bahwa setiap bilangan atau variabel yang dipangkatkan 1 nilainya sama dengan dirinya sendiri. Jadi variabel pada suku yang kedua ini memiliki pangkat yaitu 1 guys. Hanya saja karena pangkat 1 tidak mengubah nilai suku, maka ia tidak perlu ditulis guys. Sedangkan untuk suku pertama tidak ada masalah ya guys, karena ia sudah memiliki komponen yang lengkap. Oke, ada satu lagi di situ. Mungkin masih tertahan videonya. Satu lagi adalah menahan, menentukan derajat. Mungkin agak sebelah sini dia. Jadi ada di sini, sebelumnya tadi nggak dibilang dalam video ya. Jadi 7x pangkat 4 itu suku yang berderajat. Dilihat dari mana itu 4? Nah, dari sini berarti koefisiennya berapa? 7 ya. 8x pangkat 3 Ini dulu. D kuadrat
Ada yang kira-kira cara menentukan derajat nilai sebuah suku yang memiliki lebih dari satu variabel? Oke, Ibu jelaskan yang ini ya. Jadi kalau pada 7x pangkat 4 itu disebut sebagai suku ya. Itu yang pertama. Itu satu suku. Jadi 7x pangkat 4 ini suku berderajat 4. Dilihat dari mana itu 4? Pangkatnya. Jadi pangkatnya di sini adalah 4 dan koefisiennya adalah 7. Kemudian pada 2x pangkat 3 pangkatnya 3, berarti berderajat 3. Koefisiennya adalah 2. Kemudian 5x kuadrat pangkatnya 2, berarti derajatnya 2. Koefisiennya 5. Kemudian 3x pangkat 1 berderajat 1 ya. Koefisiennya adalah 3. Kemudian 6. Jadi 6 ini adalah sebagai konstanta. Tadi sudah dijelaskan kenapa dia konstanta. Karena variabelnya berpangkat 0. Kalau ada variabel berpangkat 0, itu sama artinya dengan 1. Jadi tidak usah dibuat dalam perhitungan. Itu ya. Boleh kita lanjut, ada sedikit lagi videonya soalnya. Contohnya 8x pangkat 3 y kuadrat. Ada yang kira-kira cara menentukan derajat dari suku. Oke, matikan dulu. Oke, matikan. Bahkan saja Oke, sebelum kita lanjut, coba kamu yang buat. Berapa di sini koefisiennya? Berapa suku dulu? Berapa suku dulu? Ada berapa suku, Nak? Ada 2 ya. Yang pertama adalah 8x pangkat 3. Yang kedua adalah y kuadrat. Nah, yang pertama, suku yang pertama itu 8x pangkat 3. Berarti koefisiennya 8. Derajatnya adalah 3. Kemudian pada y kuadrat, variabelnya adalah y, koefisiennya 1, dan derajatnya 2. Oke ya? Nanti akan dijelaskan pada video. Silahkan didengar kembali. kita akan mendapatkan derajat dari suku tersebut. Pada kasus ini, kita memperoleh 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga suku ini berderajat 5. Mudah bukan? Sekarang, bagaimana dengan derajat suatu polinomial? Suatu polinomial memiliki derajat yang dapat ditentukan dengan melihat derajat tertinggi dari suku-suku yang dimilikinya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki polinomial 7x pangkat 3 kurang 5x kuadrat ditambah 4. Dapat kita lihat bahwa suku yang memiliki derajat tertinggi adalah 7x pangkat 3, sehingga bisa kita simpulkan polinomial ini adalah polinomial berderajat 3. Oke, dari sini berapa pangkat tertinggi, Nak? 3. Berapa suku? 3. Ada 3. Koefisien yang pertama berapa? 7. Koefisien yang kedua? 5. Konstanta berapa? 4. Jadi ada 3 suku ya. Oke, silahkan. Contoh berikutnya adalah 3a kuadrat tambah 8. Cukup jelas terlihatkan bahwa suku dengan derajat tertinggi adalah 3a kuadrat, sehingga polinomial ini bisa kita sebut sebagai polinomial berderajat. Kalau ini bagaimana? Ini ada berapa suku? Ada 2 ya. Yang pertama itu adalah 3a kuadrat, yang kedua adalah 8. Dan yang menjadi koefisien di sini adalah 3. Derajatnya adalah 2 serta konstanta di sini adalah 8. Positif ya. Oke. Kita lanjut. Pengertian polinomial ini tergolong cukup mudah, bukan guys? Apakah mudah? Memahaminya ya. Menurut kamu mudah? Oke ya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasan kita tentang materi polinomial ini bermanfaat untuk kalian ya guys. Oke, bagaimana anak-anak dengan videonya? Sebelum kalian yang mengajukan pertanyaan, boleh Ibu yang mengajukan pertanyaan duluan? Oke, nanti perwakilan kelompok juga mengajukan pertanyaan ya. Oke, jadi pertanyaan Ibu adalah seperti yang udah Ibu bilang tadi.
Apa itu polinomial? Jadi semua menuliskan di dalam catatannya ya. Apa itu polinomial? Yang kedua, apa itu variabel? Kemudian yang ketiga, apa itu koefisien? Yang keempat, apa itu derajat? Oke, dari kelompok 1 akan menjawab apa? Oke, boleh silakan. Namanya Chelsea, silakan. Yang mana menjawab yang mana dulu? Pengertian derajat. Pengertian derajat. Apa itu pengertian derajat? Jadi derajat merupakan pangkat tertinggi dari satu suku. Oke, derajat semua setuju ya? Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial. Oke? Berikan tepuk tangan kepada Chelsea. Yang untuk kelompok 2, ayo. Ya. Oh, satu aja. Ya, variabel. Variabel itu huruf dalam bilangan. Contohnya 2x, dia variabelnya x. Iya, betul ya. Jadi pengertian singkatnya, variabel itu adalah huruf atau abjad. Kalau yang kamu ketahui, abjad itu dari A sampai Z. Jadi tidak selamanya variabel itu X, Y, Z. Enggak. Berlaku dari A, B, dan seterusnya sampai Z. Oke, bisa berikan tepuk tangan kepada temanmu, Chris. Dari kelompok 3, silakan. Ya, Ahmad. Ya, koefisien. Contohnya 2x kuadrat berarti koefisiennya. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman kalian Ahmad. Dan satu lagi pertanyaan Ibu tadi adalah apa itu polinomial yang akan dijawab oleh kelompok 4. Silakan Miranda. Ibu menurut kami polinomial atau yang biasa disebut dengan suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan membuat variabel pangkat bulat positif. Oke, sudah melengkapi sepertinya ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada Miranda. Dan berikan tepuk tangan buat kalian semua. Oke, ini kan masih keterangannya masih bentuk aljabar ya. Jadi sedikit akan Ibu jelaskan juga mengenai operasi aljabar pada polinomial. Sebelum kita diskusi kelompok, ada baiknya juga Ibu akan jelaskan sedikit mengenai penjumlahan, kemudian pengurangan, serta perkalian polinomial. Langsung masuk ke contoh aja ya. Dari situ aja Ibu jelaskan contohnya ya. Jadi misalnya ada suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Kemudian ada fungsi gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Nah, ada yang menjadi pertanyaan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, dapat mengoperasikan operasi aljabar pada polinomial. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Benar penjumlahan? Yang kedua pengurangan. Yang ketiga perkalian. Jadi untuk yang pertama ini ada penjumlahan. Oke? Untuk yang pertama ada penjumlahan. Jadi yang perlu kamu ketahui pada materi ini, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ini nanti sama ya. Yang pertama yang kamu harus tahu adalah suku-sukunya harus sejenis. Itu dulu. Yang pertama yang harus kamu ketahui, gabungkan suku-suku yang sejenis. Bisa nak? Suku-suku yang sejenis itu yang bagaimana, Bu?
kalau dia punya pangkat atau derajat yang sama. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Yang mana di sini yang ada pangkatnya sama ataupun derajatnya yang sama. Untuk yang pertama tidak sama ya. Jadi karena tidak sama, langsung kita tulis yang pangkat tertinggi dulu. Tetap dia ya. Kemudian yang suku yang sejenis itu, inilah dia. Kemudian kita operasikan. Artinya kita operasikan, ini ada positif dan negatif. Berarti min 2 ditambah 2 hasilnya, karena kebetulan di sini adalah 0, maka tidak usah kita tulis. Kemudian selanjutnya adalah punya konstanta 2. Cukup sampai di situ. Jadi intinya tadi kita gabungkan suku-suku yang sejenis, kemudian kita operasikan apakah itu penjumlahan maupun pengurangan. Kemudian yang kedua, ini dengan cara yang sama tadi tetap soalnya, X pangkat 3 dikurang X kuadrat, begitu ya. Kemudian ini min 2X dikurang 2X berarti menjadi min 4X. Kemudian ditambah 2 atau dikurang 2? Dikurang 2. Kemudian yang perlu kamu ketahui untuk yang ini perkalian. Artinya kalau dalam perkalian polinomial yang kamu perlu ketahui adalah kamu menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Nah, di sini langsung kita buat aja langsung. X pangkat 3 dikali dengan X kuadrat, begitu kan? Atau enggak apa-apa, kita tulis dulu. Ini adalah sebagai fx, sebagai gx-nya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Kemudian yang suku yang pertama kalikan dengan semua yang di sini, itu kan? Kemudian kita jumlahkan langsung X pangkat 3 dikali X kuadrat, hasilnya berapa? Kenapa ini bisa X pangkat 5? Oke, kalau pada perkalian tidak dipakai lagi suku yang sejenis, tapi dipakai adalah menggunakan sifat distributif perkalian seperti yang Ibu bilang tadi. X pangkat 3 dikali X kuadrat berarti pangkatnya dijumlahkan. Itu artinya kalau pada perkalian ya nak. Berarti ini kita lanjut. X pangkat 3 dikali 2X hasilnya 2X pangkat 4. Karena dijumlahkan pangkatnya. Di sini 1, di sini 3, hasilnya 4 ya. Kemudian 2X pangkat 3. Semua setuju? Itulah yang pertama. Yang kedua, min 2X kalikan dengan semua ini, yaitu menjadi 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat. 2 dikali 2 hasilnya 4. X dikali X hasilnya X kuadrat. Oke ya. Kemudian min 4X. Inilah tadi yang kita pakai pada operasi penjumlahan maupun pengurangan. Jadi suku yang sejenis kita jumlahkan maupun dikurangkan. Berapa hasilnya? Karena tidak punya teman, kita tulis langsung X pangkat 5. Kemudian 2X pangkat 4. 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 habis. Kemudian dikurang 4X kuadrat. Tinggal ditulis ya, tidak ada lagi ya operasinya. Min 4X, inilah hasilnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke. Nah, sebelum kita mulai ke diskusi kelompok, Ibu akan membagikan yang namanya LKPD. Ini nanti bahan presentasi kamu ke depan. Jadi setiap kelompok akan Ibu bagikan 1 LKPD.
Kalau kurang nanti atau salah masih ada ya nak ya. Oke? Sudah diperhatikan? Sudah diperhatikan? Oke. Jadi untuk saat ini kalian Ibu nilai juga nanti dari bagaimana kalian menerapkan P5 dalam diskusi kelompok kalian. Silahkan. Oke, dari kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Kira-kira masih aman? Berarti kalian masih bisa berdiskusi ya? Semua anggotanya digerakkan ya? Untuk kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Oke, masih aman? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan Ibu dipanggil ya. Oke, silahkan dilanjutkan nak. Bagaimana dengan kelompok 2? Aman, Bu. Aman ya? Ya, Bu. Semua anggota KRIS bekerja sama ya? Ya, Bu. Oke. Silahkan dipandu juga ya? Ya, Bu. Oke, bagaimana dengan kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan nak? Iya kan, di sini kan ada gambarnya. Jadi tinggal kau gabungkan yang mana suku sejenis. Iya kan begitu kan? Terus berarti dia tinggal di Iya, setelah digabungkan, iya begitu. Nah begitu sangat kompak, Ibu sangat senang ya seperti itu ya. Makasih ya, Bu. Iya, nanti kalau misalnya ada yang kurang Ibu dipanggil lagi. Silakan dilanjutkan ya nak. Yang mana yang kurang ngerti tuh? Ini, Bu. Iya, yang mana? Yang mana nak? Oh ini. Oh ini. Kan ini kan sifat distributif perkalian. Nah, kan setelah itu kan kau kalikan yang ini. Nah, X-nya diapai? Digabungkan lah kan? Nah. Bisa dilanjut nak? Ayo silahkan dilanjut. Oke. Ah itu. Ini Bu kurang apa Bu? Kurang paham. Ah itu kan? Ini dikali sama ini langsung Yang ini Bu, aku kurang paham bagian ini Bu. ininya dikali dengan ini. Hasil dari kali Ah itu. dibagi dengan ini. Ah, dibagikan ya nak ya. Nah setelah itu digabungkanlah suku-suku yang sejenis, kemudian operasikan, begitu ya? Oke, dilanjut ya nak ya. Oke, bagaimana anggota Mina Ahmad semua kerjasama dengan baik? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ini lah baru. Baru 5x, dikurang 3x, jalan 2x. Baru kan min 1 ditambah 5 itu jadi 1 tambah 5 plus 4. Ini kan salah, jawabannya salah. Yang benar itu 2x tambah 3. Berarti kalian baru kan dari sifat 2x kuadrat dikurangi x kuadrat diubah menjadi Iya, semua kalian mengerjakan dengan baik, Ibu lihat ya. baru diubah jadi 2x 2 kurang 5 x kuadrat menggunakan sifat distributif Itu ya nak ya. Ayo silahkan dilanjutkan. baru kan ini 3n kuadrat n baru kau jumlahkan ke sini
Iya, begitu. 3 ditambah 2, 5. Ini 5-an. Baru itu MN. Kan ini kan pasangannya kan. Ya, tambah. Dicarilah yang sama atau yang sejenis ya. Oke. Baru itu kan ini enggak pasangannya. Oke, tetap dipandu ya. Silakan dilanjutkan. Udah sampai di mana, Nak? Tinggal yang ini. Satu lagi. Oh, tinggal satu lagi ya? Oke, sangat bagus kelompok ini sepertinya. Oke, silahkan. Iya, kenapa itu, Nak? Berarti kayak yang Ibu bilang tadi ini tinggal dikurangkan. Iya, dikurangkan. Oh, gitu ya. Nah, jangan lupa itu yang suku yang sejenis itu, jangan lupa. Ah, itu ya. Kan si dia kita di sini pas lagi. Oh gitu, nggak apa-apa. Dari kesilapan itu kalian harus kerja sama ya. Iya. Dikasih tahu ini yang kurang begitu ya. Oke, dan di bagaimana temanmu kompak? Kompak ya. Oke, semua semangat ya. Senang ya kalian ada diskusi kelompok? Senang, Bu. Oke, terima kasih anak. Silahkan dilanjutkan. Oke, bagaimana dengan kelompok 4? Senang sekali, Bu. Senang ya? Oh iya ya. Murah kali, Bu. Murah semua. Iya, Bu. Berarti senangnya kalian pembelajaran hari ini? Senang sekali, Bu. Oh iya ya. Oke, tetap dipandu ya Mikael dan Jody anggotanya. Iya, semua harus kompak ya. Oke, Ibu tunggu 5 menit lagi untuk presentasi ya. Oke, silakan dilakukan yang terbaik agar bisa dipresentasikan dengan baik juga. Di situ presentasi. Oke, Ibu lihat biar tambah lagi semangatnya. Boleh kita buat lagi ice breaking? Bagaimana? Setuju? Oke, kita buat lagi ice breaking biar tambah semangat lagi ya. Silakan berdiri. Ayo lebih semangat. Ayo lebih semangat. Ayo lebih semangat lagi. Ayo berikan tepuk tangan buat kalian semua yuk. Silakan duduk kembali. Oke, sudah ada yang mau maju presentasi? Oke? Kita tunggu 2 menit lagi ya persiapannya.
Oke, nggak apa-apa, nanti sewaktu di depan lebih dipastikan lagi, nggak apa-apa. Iya, Bu. Oh, mereka sudah bersedia. Bagaimana? Kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 duluan. Oke, silakan maju. Berikan tepuk tangan dong. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Sandra Sihajuta. Saya Jody Syokam. Saya Cinta Selain. Saya Mikael Mabedi. Nah, di sini kami akan membahas tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yang dimana yaitu polinomial. Dan dimana pengertian polinomial akan dijelaskan oleh teman saya Jody. Polinomial atau suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat variabel berpangkat bulat positif. Kemudian pengertian koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel yang melekat di koefisien tersebut. Yang kemudian adalah sebuah variabel. Variabel adalah sebuah huruf yang berada di belakang koefisien. Kemudian derajat. Derajat adalah pangkat tertinggi di suatu suku. Nah, di sini kami akan membuat soal dan kami akan menunjuk 2 orang dari teman-teman yang duduk. Ini sudah bisa jelaskan teman-teman? Sudah. Nah, sebelum itu di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tadi apa itu variabel dan suku, derajat dan koefisien. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman berapa suku yang ada pada soal terkut? 3. Ada 3 ya. Oke. Setuju? Setuju ya. Yang selanjutnya yaitu variabel. Apa variabel dari fungsi Soal tersebut? Setuju semua ya? Setuju. Oke, variabelnya adalah X. Derajatnya? 2. Semua setuju ya? Setuju. Oke, derajatnya adalah 2. Nah, koefisiennya di sini saya akan menanyakan kepada Dandi. Oke, silahkan Dandi. Untuk koefisien dari suku 3x pangkat 2 sama dengan 3, dan untuk suku dari min 2x koefisiennya adalah min 2. Oke, benar ya? Benar. Berikan tepuk tangan kepada Dandi. Dan yang selanjutnya konstanta yang saya akan menunjuk dari kelompok 2 yaitu aksi. Silakan aksi. Benar? Benar. Oke, benar ya. Berikan tepuk tangan kepada aksi. Oke, itulah Ibu bantu ya, itulah pengenalan untuk bentuk aljabarnya.
Silahkan dilanjut untuk operasi aljabarnya. Ayo, silahkan. Untuk soalnya yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan 10x pangkat 3 dikurang x tambah 5. Dan untuk fungsi gx 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah x ditambah 5. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu fx ditambah gx. Untuk yang kedua yaitu gx dikurang fx. Bagi teman yang saya tunjuk tadi silakan maju. Yang pertama yaitu Dandi dan Chris. Oke, yang pertama kalian tanggapi dulu ya bagaimana tadi presentasi mereka ya. Oke, silahkan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab soal yang telah kalian berikan. Saya menjawab soal yang A. Jadi kan di sini fx ditambah gx, yaitu kita tulis ulang soalnya 10x pangkat 3 kurang x tambah 5 ditambah gx yaitu 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x ditambah 5. Jadi karena tidak ada yang karena tidak ada yang berpangkat 4, jadi kita tulis ulang 2x pangkat 4. Terus di sini ada suku sejenis yaitu yang berpangkat 3 yaitu 10x pangkat 3 ditambah 3x Iya, pangkat 3. betul. Jadi positif 13x pangkat 3. Terus yang derajatnya 2 ada min 2x kuadrat dan cuman 2x kuadrat, jadi ditulis ulang min 2x kuadrat. Terus yang berpangkat 1 ada min x, terus positif x. Jadi min x ditambah positif x itu kan min 1 ditambah 1 ya, sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis. Terus konstantanya ada positif 5 sama positif 5. 5 tambah 5 jadi positif 10. Jadi jawaban fx ditambah gx yaitu 2x pangkat 4 ditambah 13x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 10. Berikan tepuk tangan kepada Chris. Oke, sebelum Dandi menanggapi, tolong tanggapi dulu dong Dandi. Tadi bagaimana presentasi mereka? Baik, tanggapan saya mengenai kelompok 4 sangat baik karena pemaparan materi pun penyampaian pesannya sudah sangat mudah dipahami, dan terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat berdiri sini untuk menjawab soal dari kelompok 4. Baik, sebelum ke cara kerjanya kita tulis ulang lagi di mana fx-nya adalah 10x dikurang x tambah 5 dikurang, oh maaf salah, yang diminta adalah gx kurang fx, maka kita tulis gx-nya dulu yaitu 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah x tambah 5 dikurang fx-nya 10x pangkat 3 dikurang x tambah 5. Nah, jadi kita lihat di sini apakah ada derajat yang sama? Apakah ada? Tidak ada ya. Untuk yang suku yang pertama yang 2x pangkat 4 nggak ada temannya ya. Oke. Oke, berarti karena tidak ada derajat yang sama maka kita turunkan 2x pangkat 4. 3x pangkat 3 karena ada temannya di sisi dari nilai fx-nya, maka kalau min dikali ke dalam menjadi
min 10x pangkat 3. Nah, di sini positif 3x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 3 sama dengan min 7x pangkat 3. Berikutnya adalah 2x min 2x pangkat 2. Karena di nilai dari fx itu tidak ada pangkat 2-nya, maka kita turunkan lagi menjadi 2x pangkat 2. Nah, di nilai gx ini terdapat x dan ternyata di nilai fx-nya juga ada min x, maka min dikali min x sama dengan maka x ditambah x sama dengan 2x kuadrat. Maka konstantanya ada 5. Bisa ya? Jika min dikali Bisa ya? positif 5 sama dengan min 5. Begini misalnya. Jadi 5 dikurang 5 sama dengan Jadi nanti kan karena 0, maka kita tidak usah menuliskan lagi. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 sama tambah 2x. Maka inilah hasil dari gx dikurang fx. Oke, berikan tepuk tangan kepada temanmu Dandi. Jika kami memiliki informasi atau tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan bagi kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Kita apresiasi ya. Sekali lagi kita apresiasi. Jadi kesimpulan mungkin dari presentasi mereka tadi lebih dijabarkan lagi. Yang mana dia yang bentuk aljabar ya. Tadi sudah diterangkan apa itu suku dan contohnya. Betul? Betul. Kemudian sudah dijelaskan apa itu variabel. Kemudian derajat, koefisien, dan konstanta. Semua sudah diterangkan lagi. Mudah-mudahan kalian dapat pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu ya? Oke. Kemudian kita akan lanjutkan. Setelah pembelajaran ini tadi, pasti ada dari pembelajaran dari awal tadi yang kalian menemukan kesulitan maupun ketidakmampuan kalian. Ada kelompok siapa? Ayo. Oke, kelompok 3 boleh memberikan kepada kami di sini semuanya apa yang misalnya apa yang kamu perlu pertanyakan. Silahkan. Ayo, Mikael mungkin yang mewakili. Iya. Kesalahan yang Iya, kesalahan kesulitan yang kami alami di bilangan polinomial adalah waktu menentukan suku sejenisnya, Bu. Oh, begitu. Nah, ya mungkin ini mungkin banyak kesalahan atau miskonsepsi. Artinya apa? Kalau pada tadi mungkin kamu harus lebih teliti kan? Iya, Bu. Kamu penentuan suku-suku sejenis. Nah, itu wajar, ya kan? Nah, lebih teliti lagi lah, nanti akan Ibu kasih lagi soal-soal yang berhubungan dengan soal literasi maupun numerasi yang bisa memperkuat atau bisa memperdalam pengetahuanmu atau biar lebih memahami. Oke ya? Kelompok 3 bisa? Oke, mungkin itu memang kalau pada diskusi kelompok setelah udah diterapkan itu mungkin kesalahannya nanti kurang teliti pada menggabungkan suku-suku sejenis, apakah dia bukan sejenis atau tidak, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah ini akan kita buat kuis. Nah, Ibu akan buat kuis dari PowerPoint. Silahkan dibuat selembar ya, Nak. Oke. Akan Ibu bacakan ketentuannya. Yang pertama, ada di sini dibuat baca petunjuk atau pertanyaan dengan cermat. Kira-kira bisa? Kira-kira bisa poin 1? Oke, poin 2, tuliskan jawaban pada selembar kertas. Sudah tersedia? Sudah, Bu. Oke. Tidak diperbolehkan membuka catatan. Jadi Ibu harap
Semua catatannya ditutup. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Yang keempat, dilarang menyontek teman. Ini sangat penting. Memang kalian pada diskusi kelompok. Cuman ini Ibu harapkan, ini adalah kuis. Jadi Ibu harapkan harus dari individu atau pribadimu. Yang nomor 5, tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke? Bisa diikuti petunjuknya? Oke. Masuk ke bagian pertama. Bisa dibaca? Apakah soal nomor 1 merupakan bentuk polinomial? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ini, X pangkat 3 tambah 4X kuadrat dikurang 1/2. Apakah bentuk ini adalah polinomial? Kamu jawab ya atau tidak. Ibu beri waktu 2 menit ya. 2 menit ya. Kita lanjut. Lanjut, Bu. Soal nomor 2. Masih dengan pertanyaan yang sama. Apakah bentuk ini adalah polinomial? Soalnya yaitu 1/Y dikurang 2. Silahkan dijawab ya atau tidak. Lanjut, Bu. Oke? Oke, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Masih dengan sama. Oh, tidak ya. Ini yang ditanya adalah menentukan derajat. Soalnya 5R pangkat 6 ditambah 7R kuadrat dikurang 12R dikurang 3. Gampang ya? Gampang ya? Oke. Kita lanjut pertanyaan 4. Oke, pertanyaan 4 itu pertanyaannya berapa faktor? Berempat. Ya. Ini ya. G pangkat 5 dikurang 2G pangkat 3 ditambah 4. Yang ditanya adalah faktornya. Kita buat 5 aja kuisnya ya. 5 aja kuisnya ya. Oke, satu lagi pertanyaannya adalah apa faktor ketiga dari polinomial ini jika diekspresikan dalam bentuk standar? Soalnya adalah 11X pangkat 5 dikurang 15X kuadrat dikurang 58X dikurang 17. Itu pertanyaannya. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Sudah, Bu. Anak-anak ibu sangat tekun semua. Silakan dikumpul. Sudah dikumpul kuisnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat kalian sudah sedikit bosan, benar atau enggak? Ya, Bu. Sedikit bosan? Ya, Bu. Bagaimana untuk menambah semangat lagi? Ibu mau, kalian mau ice breaking lagi mau? Mau, Bu. Oke, silakan berdiri, Nak.
Ice breakingnya adalah energizer dance. Oke, sepertinya akan semangat ya. Ayo 11 rumpun 2 kasih semangat lagi yuk. Hey, ho. Semangat dong. Hey. Diputar. Semua bergerak kaki dan tangannya. Ayo lebih semangat dong. Tangannya dilamba-lambaikan. Hey, kasih tangannya lebih kencang. Semangatlah. Diputar, diputar, tangannya juga ikut. Ya. Hey, mana suaranya? 11 rumpun 2 yo. Oke, berikan tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, gimana? Masih semangat ya? Masih semangat? Sepertinya sampai udah keluar keringat-keringatnya ya. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu perlu memberitahu atau mengasih tahu lah ya mengenai ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Termasuklah akan Ibu sebutkan atau bisa Ibu bagikan sebagai rubrik penilaian. Ini termasuk ketercapaian kelulusan pada materi hari ini. Boleh dibaca, nanti akan Ibu bacakan lagi. Per kelompok akan Ibu bagi ya. Silakan kalian baca dan coba menganalisis masing-masing kelompok. Silakan. Jadi ada di situ rubrik penilaian kan? Jadi untuk rubrik penilaian akan Ibu baca ada 3 ranah. Yang pertama itu adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Yang kedua adalah sikap. Dan yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilan. Nah, pada ranah kognitif di situ ada 2 aspek penilaian.
Yang pertama itu adalah pemahaman konsep. Kamu lihat skor 1 itu kalau kurang bagaimana? Dilihat masing-masing ya. Kemudian poin yang kedua penerapan rumus. Oke? Semua sudah menganalisis dengan baik. Oke? Yang kedua itu ranah afektif, ada 3 poin. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga adalah kerjasama. Ini tadi yang Ibu bilang sangat penting ya. Kemudian yang ketiga untuk ranah psikomotorik atau keterampilan ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada keterampilan menyusun polinomial. Yang kedua adalah ketepatan operasi aljabar. Yang ketiga penggunaan alat bantu. Oke, silakan dibaca dulu 5 menit agar lebih memahami. Untuk mempermudah kamu juga memahami materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Tugas rumahnya nanti cukup 3 atau pengen ditambahi aja? Tidak, Bu. Sudah cukup? Oke, akan Ibu bagikan, nanti akan Ibu bacakan lagi biar lebih jelas ya. Ya, Bu. Ibu sudah memprintkan biar lebih cepat masuk Ibu. Inilah sebagai tugas rumah. Ada 3 soal. Silahkan ditulis masing-masing ya, Ya, karena Bu. cuma 1 Ibu print. Silahkan. Silahkan. Oke? Ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana Anda melihat operasi aljabar pada polinomial dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu juga mau utarakan bahwa ini tidak semestinya kalau tugas-tugas kamu itu selalu berhubungan dengan bilangan atau angka ya. Nah, jadi sebagai tugas rumah kamu pada materi ini akan Ibu buat pada soal literasi. Itulah yang ketiga soal itu ya. Oke? Setelah kamu lihat operasi polinomial yang kamu terapkan pada kehidupanmu sehari-hari, kamu coba contoh konkretnya kamu buat. Bisa ya? Dan kamu jelaskan bagaimana konsep polinomial ini dapat membantu kamu dalam memahami situasi konsep yang kamu buat. Oke? Yang kedua adalah operasi aljabar pada polinomial memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang. Nah, kamu pilih 1 bidang yang menarik. 1 saja ya. 1 orang, 1 bidang begitu. Dan jelaskan bagaimana pemahaman tentang operasi aljabar pada polinomial dapat membantu kamu dalam mempelajari atau bekerja di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah operasi aljabar pada polinomial untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Kalian hubungkan dengan tantangan yang kalian hadapi pada saat ini dan pada masa depan, begitu ya? Oke, bersiap ya untuk tugas rumahnya ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan, hari Selasa. Nah, pada saat ini akan Ibu sampaikan juga informasi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pembagian polinomial. Kalaupun submaterinya hanya 1, namun nanti subbagiannya sangat banyak. Ibu harapkan kalian juga sudah mempelajarinya dari rumah agar mempermudah kita dalam pembelajaran di sekolah ya. Bisa ya nak? Bisa ya nak? Oke.
Ada pesan dan motivasi Ibu hari ini. Silahkan diikuti dari PowerPoint. Apa itu namanya? Apa itu? Itu namanya kamera. Jadi ceklik sekali. Kemudian ceklik 2 kali. Yang ketiga yang maksud Ibu yang menjadi motivasinya. Oke? Kemudian yang mau Ibu kasih motivasi itu adalah yang ini ya. Jadi kamu pastikan nak kamu hari ini bersyukur, bisa? Bisa. Bertekun, bisa? Bisa. Dan berbahagia. Itu yang sangat penting. Kemudian ada di sini satu Ibu ambil motivasi, mungkin belum Ibu yang buat. Cuman akan Ibu bagi bersama kalian. Matematika itu mungkin menantang, tetapi dengan latihan semua bisa kamu taklukkan. Setuju? Setuju? Oke, semangat 11 rumpun 2 Ibu mau dengar? Semangat 11 rumpun 2, yuk! Pagi, luar biasa, 11, 2, Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu membuat kesimpulannya ya. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu operasi aljabar pada polinomial. Yang dalam tujuan pembelajaran kita pastinya tadi kita bisa memahami dan menjelaskan konsep-konsep operasi aljabar. Yang pertama itu adalah bentuk aljabar, kamu memahami apa itu suku, apa itu variabel, apa itu koefisien, derajat, dan konstanta. Kemudian yang kedua teknik untuk pengurangan dan penjumlahan polinomial. Satu lagi perkalian. Kalian sudah menerapkan tadi pada diskusi kelompok, sudah diterapkan pada video pembelajaran yang sudah ditampilkan hari ini. Kemudian Ibu juga sudah membuat tugas rumah kamu. Begitu ya? Dan sebagai tadi kamu sudah paham atau betul? Sudah ada Ibu buat kuis. Betul? Betul tidak? Oke, itulah pesan dan motivasi hari ini. Kemudian kita akhirilah pertemuan kita hari ini. Dengan kata semangat lagi. Semangat 11 rumpun 2. Pagi. Luar biasa 11, 2. Yes. Sekali lagi. Pagi. Luar biasa 11, 2. Yes. Sekali lagi. Pagi. Luar biasa 11, 2. Yes. Oke, ini yang Ibu harapkan ya. Kalian semangat, Ibu juga semangat. Begitu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan lagu wajib dan doa. Oke, silakan Chelsea. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi lagu wajib. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita bersatu di dalam doa. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen Protestan yang lain menyelesaikan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, sebab penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di sekolah kami ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Proses belajar mengajar kami yang dibawakan oleh Ibu JB dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga kami yang dapat menerima pembelajaran tersebut, Tuhan, kami dapat mengerti, memahaminya dengan baik. Biarlah Tuhan segala yang kami terima pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami, dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru kami yang mengajar, berkati dia ya Tuhan, berikan kesehatan, rezeki panjang umur, dan juga ketabahan, supaya tetap sabar dan tabah dalam mengajari kami, dalam membimbing kami, dalam membagikan ilmunya kepada kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati segenap usahanya, biar yang Tuhan memberkati setiap waktu yang Dia luangkan buat kami, supaya bisa menjadi kami sebagai anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami pada hari ini. Terima kasih atas kesiapan hati dan pikiran kami dalam menerima pembelajaran dari Bu JB, sehingga Tuhan kiranya materi itu dapat berguna bagi kami dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, untuk mata pelajaran selanjutnya, biarlah kami tetap dalam semangat yang daripada Tuhan, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, tetap fokus untuk mengikuti materi selanjutnya, agar Tuhan kami dapat belajar pada satu hari ini sesuai yang Kau kehendaki. Juga dengan guru kami Tuhan untuk mengajar ke kelas selanjutnya, kiranya Tuhan yang merestui, Tuhan yang memberkati, supaya dapat mengajar dengan semangat lagi Tuhan untuk ke kelas yang selanjutnya. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, rezeki panjang umur. Tuhan peluk mereka depan belakang, kiri kanan samping atas, supaya Tuhan mereka dapat tetap selamat di dimanapun mereka berada, dan juga setiap apa yang mereka kerjakan biarlah itu menjadi berkat, agar dapat memenuhi setiap kebutuhan kami dan juga menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah ini, supaya kiranya Tuhan sekolah ini tetap berada dalam bimbingan Tuhan, dalam arahan Tuhan, supaya sekolah ini dapat maju ke depannya bersama-sama dengan guru dan siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang berdosa, tak luput dari kesalahan apapun itu. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, baik itu dari perbuatan kami Tuhan, baik itu dari perkataan kami, baik itu dari pemikiran kami, baik itu dari pendengaran kami, bahkan itu dari penglihatan kami. Kiranya Tuhan yang mengampuni, agar kami dapat layak menerima setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Siap gerak. Para ibu guru kita beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak semua, tetap semangat selalu. Terima kasih Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih Nak, silahkan. Silahkan.